itu. Mendengar kata Fir'aun, bayangan kita tentu tak lepas dari kesombongannya yang mengaku sebagai Tuhan. Seorang raja yang seolah-olah ingin menguasai bumi, disembah dan diagung-agungkan. Ternyata di balik keangkuhannya tersebut terdapat misteri ajaib dalam tubuhnya yang menjadi kunci aksi biadabnya selama ini. Hingga kematiannya pun, Fir'aun meninggalkan beberapa mahakarya yang menyimpan keajaiban ilmu pengetahuan di dalamnya. Selama ini, Fir'aun selalu dikenang sebagai sosok yang perkasa, yang digambarkan sebagai raja beringas dan selalu terlihat prima di berbagai kesempatan. Tak ada yang berani melawan titahnya, karena hanya kematian yang ada ketika perkataannya dilawan. Bukan hanya itu, Fir'aun pun dengan entengnya mengklaim dirinya sebagai Tuhan di depan kaumnya. Hal ini diabadikan di dalam Al-Quran. Maka dia mengumpulkan pembesar-pembesarnya lalu berseru memanggil kaumnya seraya berkata, "Akulah Tuhanmu yang paling tinggi." Al-Quran Surat An-Naziat ayat 23-24. Dalam penafsirannya, ayat ini menjelaskan jika Fir'aun merasa ia harus didewakan di Mesir. Bukan Nabi Musa yang saat itu juga ditugaskan untuk mengajak kepada kebenaran. Fir'aun memang dengan terang-terangan menolak kehadiran Nabi Musa alaihissalam. Begitu juga dengan pembesar-pembesar Mesir waktu itu. Tak ada yang berani menolak perintahnya untuk menolak dakwanya Nabi Musa. Semua mati kutu di depannya. Apa yang menyebabkan Fir'aun sampai berani mendeklarasikan dirinya sebagai Tuhan yang tertinggi? Syahdan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Fir'aun menjalani hidup dengan rentang usia yang sangat panjang sampai 400 tahun. Dan dalam usia panjang yang dilalui itu tidak pernah ditimpa kesusahan. Fir'aun tidak pernah merasakan perihnya lapar, kerongkongannya tidak pernah tersentuh panasnya dahaga. Kelemahan dan ketidakberdayaan tidak pernah menemani saat-saat kehidupannya sesaat pun. Dan juga dia tidak pernah sakit sedikit pun. Baik sakit kepala, sakit perut, flu, demam, dan yang lain sebagainya. Melihat kenyataan yang dialami oleh Fir'aun inilah, para ulama berkomentar, seandainya saja dalam episode panjang perjalanan hidupnya itu, Fir'aun pernah merasakan pahitnya lapar dan haus, pernah merasakan kelemahan dan ketidakberdayaan, atau pernah mendapatkan kesusahan hidup sejenak saja, niscaya dia tidak akan mengikrarkan dirinya sebagai Tuhan tertinggi. Setidaknya kisah tentang keangkuhan puncak Fir'aun dapat kita jadikan dalil bahwa kebanyakan manusia yang tidak pernah mengalami perihnya lapar dan dahaga akan membuat merasa congkak dan angkuh. Karena orang yang tidak merasakan kelemahan dan ketidakberdayaan dirinya, maka secara tidak langsung dia tidak mengakui kekuasaan Tuhannya. Maka tak heran jika timbul benih-benih kesombongan dalam hatinya. "Akulah Tuhanmu yang paling tinggi," begitulah kata-kata Fir'aun. Episode perjalanan panjang Fir'aun dari sisi ketuhanannya rupanya menjadi perhatian para tokoh agama. Mereka mengungkapkan jika saja Fir'aun pernah merasakan kepahitan dalam dunia, mungkin hatinya bisa lebih peka dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, harta benda sepertinya telah membuat Fir'aun gelap mata. Tak ada lagi yang bisa menasihatinya hingga Nabi Musa pun berdoa kepada Allah karena tak sanggup lagi menghadapi sosok beringas ini. "Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau telah memberi kepada Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya perhiasan dan harta kekayaan dalam kehidupan dunia. Ya Tuhan kami, akibatnya mereka menyesatkan manusia dari jalan Engkau. Ya Tuhan kami, binasakanlah harta benda mereka dan kunci matilah hati mereka. Maka mereka tidak beriman hingga mereka melihat siksaan yang pedih." Al-Quran Surah Yunus ayat 88. Maka raiblah kehidupan gemerlap Fir'aun yang telah ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama para pengikutnya. Meski begitu, ternyata ada beberapa peninggalan yang sangat fenomenal dari Fir'aun dan yang paling familiar bagi kita yakni piramida. Tahukah kamu jika piramida Agung Giza masuk sebagai 7 keajaiban dunia kuno tertua saat ini? Piramida ini memiliki tinggi 454,4 kaki dan dibangun dengan 2,3 juta balok batu. Dan uniknya, bangunan tersebut dibangun oleh manusia. Proses pembangunan piramida ternyata juga harus menguras energi yang sangat banyak.
Apalagi orang Mesir kuno saat itu harus memotong batu menjadi balok kasar terlebih dahulu. Dengan memasukkan potongan kayu, barulah kemudian direndam di dalam air. Setelah potongan-potongan batu tersebut sudah menyerap air, batu-batu itu akan mengembang dan pecah menjadi potongan lagi. Potongan inilah tentunya yang digunakan untuk membangun piramida. Awalnya banyak yang menyangka jika pekerjaan piramida melibatkan alien. Ada juga yang menganggap jika bangunan tersebut hanya dikerjakan oleh budak saja. Tetapi berdasarkan pemaparan dari seorang arkeolog Perancis di Kairo dan Universitas Liverpool, ternyata setidaknya ada 20.000 sampai 30.000 tukang batu, insinyur, arsitek, survivor, dan pengrajin lainnya yang ikut berpartisipasi. Dari luar, piramida terlihat sangat menawan, estetik, dan sangat pas dijadikan mikrofoto. Tetapi saat mengintip ke dalamnya, kalian pasti akan tercengang karena isinya adalah pemakaman. Piramida memang awalnya dibangun sebagai makam. Ada 3 makam yang bisa kamu temukan, yakni kamar raja, kamar ratu, dan kamar bawah tanah. Kamar ini juga dijadikan tempat penyimpanan harta karun. Yang tak kalah menarik adalah keajaiban ilmu pengetahuan di balik penciptaan piramida, kekayaan intelektual, matematika, geologi, dan ilmu astronomi berpadu dalam peninggalan Firaun ini. Ternyata piramida berada tepat di atas pusat geografis bumi. Jika dilihat, sekilas piramida Agung Giza hanya memiliki 4 sisi saja. Namun siapa sangka jika ternyata piramida ini memiliki 8 sisi. Ini menjadi satu-satunya piramida Mesir dengan 8 sisi. Tetapi sayang sekali cara melihatnya cukup unik, karena hanya dapat diamati dari udara. Saat matahari membuat bayangan di atasnya, barulah piramida 8 sisi akan terlihat. Dengan kehebatan bangunan tersebut, banyak yang percaya jika arsitek terbaik di dunia pun tak bisa menandingi bangunan piramida. Perlu adanya teknologi mutakhir alam masyarakat Mesir. Namun, teknologi ini pun masih misterius hingga saat ini. Selanjutnya adalah Luxor, bangunan tua yang memikat turis mancanegara. Pernahkah Anda mempertanyakan di manakah lokasi istana Firaun? Sejumlah referensi menyebutkan jika kota yang didiami oleh Firaun berlokasi di Luxor atau Al-Uqsur yang terletak di pinggir Sungai Nil. Nama Al-Uqsur disematkan dari orang-orang Arab karena dianggap sebagai the city of palace, di mana tersedia bangunan super elegan, mewah, dan besar yang berlokasi di wilayah tersebut. Sebagai fenomenanya, kota tua ini dijuluki dengan The World Open Air Museum, museum terbuka di dunia yang dilirik oleh para sejarawan dan wisatawan di seluruh dunia. Hal ini bukan tanpa alasan. Banyak peninggalan sejarah yang usianya sudah bertahun-tahun dan akhirnya dimuseumkan di sini. Bahkan hampir sepertiga peninggalan bersejarah di dunia, termasuk barang antik, ada di kota Luxor. Yang terakhir adalah Abu Simbel Kuil yang katanya sempat berpindah tempat. Dari wilayah selatan Mesir terlihat sebuah kuil besar yang dibangun pada pemerintahan Firaun Ramses II sekitar tahun 1250 sebelum Masehi. Bangunan ini didirikan untuk memperingati pertempuran Kades, juga sebagai kado penghormatan kepada Ratu Nefertari yang merupakan istri Firaun Ramses II. Kuil ini tidak dibangun asal-asalan. Pada hari-hari tertentu, sinar matahari akan masuk ke dalam celah kuil dan menyinari patung-patung yang ada di dalam kuil. Tahun 600 sebelum Masehi, kuil ini sepi peminat dan ditinggalkan warga Mesir kuno. Setelah kosong dan tertutupi pasir, kuil ini pun menghilang dari peradaban. Tetapi karena lokasi kuil tersebut bebas dan hujan lebat, Abu Simbel ternyata tak berubah. Bentuknya tetap seperti semula, pahatan-pahatannya juga masih bagus. Johann Ludwig Burckhardt kembali menemukan kuil ini pada tahun 1812 saat melakukan perjalanan ke Timur Tengah. Namun, perubahan samar membuat lokasi kuil ini sangat rentan dengan bencana, khususnya banjir yang diprediksi datang dari Danau Lazar. Akhirnya, pihak UNESCO berinisiatif untuk memindahkan kuil ini ke tempat yang lebih aman pada tahun 1964. Dan kini kita bisa melihat Abu Simbel berdiri megah tanpa khawatir akan menghilang lagi ditelan bencana. Dan itulah 3 peninggalan Firaun. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa dibagikan ke teman-teman Anda.
Terima kasih sudah menyimak. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.